lain-lain R. dan didukung oleh Masjid Peradaban Al-Muhkim. Nanti Gusti naik dulu pembukaan, terus kita panggil ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sebelumnya izin berdiri ya. Nanti kita akan duduk membersamai Ustadz Cahyadi ya. Masya Allah yang akan menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Baik yang belum menikah dan sudah menikah pasti akan sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, kok kurang semangat ya ini ya. Ini pada sudah makan belum ya ini ya. Sepertinya masih lemas gitu kan ya. Yuk kita menggemuruhkan ya Goro Assalam ini dengan teriakan ya bahasanya. Teriakan gemuruhan salam bersama-sama. Dan semoga siapa tahu para malaikat mendatangi kita untuk membersamai kita di majelis ilmu. Dan pastinya itu akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak teman-teman sekalian untuk menggemuruhkan ya salam yang kemudian kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullahu khairan jaza kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang Masya Allah telah menghadiri tempat yang luar biasa ini. Yang semoga kita bisa mendapatkan ibrah, hikmah, pembelajaran, advice, dan pastinya segala bentuk ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takariawan. Namun sebelum itu saya menghimbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk merapat mendekat ke depan, supaya nanti yang di belakang bisa memposisikan langsung ke belakangnya. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan menyiapkan pendidikan si buah hati. Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya tema pada malam hari ini ya. Semuanya bakal ke-trigger ya. Dari mulai jomblo sampai orang yang sudah memiliki istri dan sudah punya anak juga akan perlu ilmu ini. Dan pastinya kita ketahui bahwasanya pendidikan atau sebuah peradaban itu, peradaban yang hebat, peradaban yang besar, peradaban yang kemudian bisa memberikan sebuah agent of change, agen perubahan adalah salah satunya toolsnya atau alatnya dimulai dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Sedikit dan tidak banyak di antara kita mungkin ya orang tua kita sudah alim atau kita sendiri sudah Masya Allah sudah amal soleh melakukan ketaatan sama Allah. Cuman kadangkala kita belum bisa bagaimana cara untuk mendidik anak. Bagaimana kemudian cara untuk kita memberikan nasihat ke anak. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya minta tolong untuk mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takariawan. Dan saya himbau untuk bapak-bapak, ibu sekalian untuk menyiapkan bolpen sama alat tulisnya yang nanti bisa mencatat poin-poin pentingnya. Begitu, maka
tidak lama-lama kita langsung saja sambut beliau. Al-Ustadz Cahyadi Takariawan. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Oke, masalah Ustaz. Ustaz. Saya di mana Ustaz? Saya di sini Ustaz. Di sini Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustadz Cahyadi sudah di tengah-tengah kita. Kalau boleh tanya Ustadz, panggilan terbaik jenengan Ustadz Panggil aja Cahyadi. Pak Cah gitu ya. Pak Cah, oh Masya Allah. Pak Cah, wah, sesuai dengan biografi beliau juga senang disebut oleh Pak Cah, Masya Allah. Gimana Ustadz, apa kabar Ustadz? Tadi perjalanan ke sininya gitu kan? Lancar dan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Solo panas ya Ustadz? Jogja gimana Ustadz? Solo, Jogja, Indonesia panas, Panas, menjelang luar biasa. pilpres, jadi makin panas ya. Panas menjelang pilpres ya teman-teman katanya. Masya Allah, karena memang benar ya sangat relevan sekali ya teman-teman bahwa kondisi iklim kita baru panas ya, apalagi mendekati pemilu. Ya Ustadz Cahyadi, sebelumnya kita di sini Ustadz pengen berbicara soal menyiapkan pendidikan si buah hati Ustadz. Dan nanti mungkin akan kita breakdown lagi terkait dengan why, how, dan what gitu kan. Kenapa, mengapa, dan apa yang kita dapatkan ketika kita bisa memberikan pendidikan terbaik. Mari Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, satu pertanyaan dulu bahwasanya sebenarnya kenapa sih kita harus menyiapkan pendidikan si buah hati? Itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa binasta'inu ala umuri dunia wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali bisa hadir silaturahim pada kesempatan malam hari ini. Tema kita sangat menarik ya, bagaimana kita menyiapkan pendidikan buah hati. Mengapa harus disiapkan pendidikan untuk buah hati kita? Sahabat sekalian, pertama karena memang ini amanat peradaban dari Allah SWT kepada kita semuanya, bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang tugas utamanya adalah bagaimana mereka riayatud dunia. Mereka harus menjaga dunia ini, tetapi juga mereka harus melakukan hifdzuddin, menjaga agama. Jadi bagaimana agama tetap terjaga dengan dunia ini dimakmurkan. Dan oleh karena itu dibutuhkan SDM untuk menjadi khalifah di muka bumi itu yang terbaik, yang mengerti agama, sekaligus bisa memakmurkan dunia. Kalau orang yang hanya bisa mengerti teknis bagaimana memakmurkan dunia, tetapi tidak mengerti agama, nanti kemakmurannya akan salah arah, akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar atau kepentingan-kepentingan yang menyimpang. Sebaliknya, apabila hanya mengerti satu sisi, yaitu mengerti tentang agama, tetapi tidak mengerti tentang bagaimana memakmurkan dunia, maka potensi yang Allah titipkan kepada kita semuanya di alam semesta ini akan termubadirkan. Itulah sebabnya maka anak-anak kita, generasi-generasi kita, itu mereka harus dibekali dengan agama yang kokoh, dan kemudian mereka juga kita cetak untuk memiliki pengetahuan, keterampilan yang bisa memakmurkan dunia ini. Makanya jurusannya menjadi bermacam-macam, tetapi basicnya harus basic agama yang kuat. Itulah sebabnya maka kalau di lokasi ini Bapak Ibu sekalian menemukan sangat banyak sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren di Jawa Tengah. Jawa Tengah saja ya Mas Gusti ya? Jawa Tengah Ustaz, Ini Jawa Tengah saja ya. Tapi ini adalah representasi dari Indonesia bahwa sekolah-sekolah Islam seperti ini, pesantren-pesantren seperti ini ada dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada. Dan ini adalah pilihan-pilihan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa pada pendidikan yang sifatnya itu basic seperti TK, SD, kita harus membekali mereka dengan bekal agama yang sangat baik. Kemudian setelah itu SMP, SMA, itu mereka masih masa-masa yang rawan, yang oleh karena itu juga harus diberikan pembekalan yang baik, sekaligus pembiasan hidup yang baik. Seperti Bapak Ibu sekalian melihat kalau di pondok-pondok pesantren ya, mereka dilatih untuk mandiri, mereka dilatih untuk hidup terpisah dari orang tuanya, mereka dilatih untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan praktis keseharian, itu pada dasarnya sedang latihan kemandirian, latihan kepemimpinan, latihan untuk melakukan interaksi satu dengan yang lainnya, latihan kolaborasi dan seterusnya. Yang itu akan menjadi satu bagian dari cara kita untuk menyiapkan generasi-generasi tangguh, generasi-generasi terbaik, bukan generasi strawberry yang dikatakan orang ya. Strawberry itu Bapak Ibu bayangin ini nih di depan saya malah strawberry. Tapi mau mindset nggak enak ya. Jadi ini loh, strawberry itu kalau dipencet itu dia lembek. Iya. Jadi kalau bentuknya sih bagus begini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ini saya pencet jadi lembek gitu. Jadi generasi strawberry yang sering dikatakan orang bahwa tampilan-tampilan generasi baru di zaman sekarang itu memang menarik gitu anak-anak kita nih ya. Generasi-generasi baru ini, tetapi sering dikatakan mereka itu lembek gitu, sehingga mereka tidak tangguh, mereka mudah mengeluh. Konon generasi yang paling healing itu adalah generasi Z, ya generasi Y sudah bapak-bapak, ibu-ibu ini mayoritasnya generasi Y yang sering dikatakan sebagai milenial. Milenial itu umurnya 25 tahun sampai 40 tahun. Di bawahnya itu adalah generasi Z. Nah generasi Z itulah generasi paling healing. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu menemukan di medsos, healing yuk, lalu gambarnya adalah orang-orang sedang naik gunung atau sedang ke tempat wisata, itu hampir pasti mereka adalah generasi Z. Sebuah generasi yang sering dikatakan sebagai strawberry. Jadi kerjanya belum capek tetapi sudah healing. Mereka belum melakukan upaya-upaya optimal tetapi mereka sudah merasa harus segera rekreasi gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan generasi seperti ini harus kita kuatkan. Tampilan yang menarik itu ya, itu harus juga menampilkan kebaikan pula di dalamnya, kokoh, kuat, tahan banting gitu ya. Yang ini yang kenapa kalau pertanyaan Mas Gusti pertama kali, kenapa harus disiapkan? Kenapa harus menyiapkan pendidikan? Karena kita tidak ingin generasi ini hanya kelihatan menarik di permukaannya seperti strawberry, tapi rapuh. Nggak kebayang kayak apa nanti masa depan bangsa ini apabila yang nantinya akan memimpin adalah generasi-generasi yang rapuh itu. Maka kita siapkan dengan konteks yang terbaik. Mengerti Quran, mengerti ilmu-ilmu agama dengan baik, ditambah kemudian mereka belajar juga tentang ilmu pengetahuan yang beraneka ragam, yang dua fungsinya, salah satu sisi adalah hifdzuddin, sisi yang lainnya adalah ri'ah yaitu dunia, bisa mereka lakukan di masa yang akan datang setelah disiapkan dengan baik. Gitu Mas Gusti. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jawaban cukup sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Bahwasanya memang sumber peradaban yang hebat dan peradaban yang memang tercerahkan itu adalah bahasanya kita itu bisa menyiapkan pemuda atau anak buah hati kita dengan sandaran Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah untuk ya memang itu adalah perintah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kita di muka bumi ini kan ada aturan Ustaz. Kalau kita mengikuti peraturan Allah kan pastinya itu jauh lebih betul, benar gitu kan. Kalau kita masih menggunakan akal, logika kita pastinya akan banyak sekali kekurangan, akan terjadi sebuah banyak kecelakaan dan lain sebagainya. Masya Allah, jawaban cukup luar biasa Ustaz. Ustaz, kemudian sekarang kita masuk ke how Ustaz. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz kita itu menyiapkan pendidikan si buah hati. Kadang ada orang tua yang mohon maaf ini kalau tersinggung ya bapak-bapak ibu-ibu ada yang menggunakan metode tegas, keras, main tampar sini tampar situ mohon maaf ya. Kemudian ada yang lemah lembut, saking lembutnya anaknya jadi bandel, jadi kemudian pokoknya nggak mau apa ya manja lah bahasanya Ustaz, manja. Nah sebenarnya treatment apa dan bagaimana metode yang paling tepat yang ada di dalam pastinya Islam terkait dengan menyiapkan buah hati itu Ustaz? Ya ini Mas Gusti ini karena belum praktek ya Mas ya. Masih subjektif. karena masih anak ya, belum menjadi bapak ya. Yes, betul sekali. Ya. Jadi belajar sekaligus belajar bareng-bareng ya. Ya. Jadi gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu how yang paling baik adalah seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah how yang terbaik. Jadi sahabat sekalian, yang perlu kita pahami begini. Dalam proses kita untuk melakukan pendidikan itu ada yang namanya parenting prekonsepsi. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan anak, kita tidak saja ketika melihat adik-adik yang sebagian sudah hadir di sini ya, adik-adik imut-imut kita yang pada malam hari ini sudah ikut seminar Masya Allah ya, besok gedenya mereka pintar-pintar soleh-solihah ya, karena dari kecilnya sudah ikut acara-acara seperti ini, diajak oleh orang tua yang soleh-solihah. Jadi
ketika kita bicara parenting, pendidikan anak itu kita tidak saja sedang berbicara tentang mereka yang sudah ada ini. Bahkan kalau kita katakan sejak kapan parenting, sejak kapan pendidikan anak itu, kita katakan bahwa parenting itu dimulai prekonsepsi. Apa yang dimaksud dengan prekonsepsi? Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam hadis Nabi SAW diarahkan kepada kita semuanya, misalnya tungkahul mar'ah alal arba, perempuan dinikah karena 4 perkara, lijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. Lalu kemudian kita disuruh untuk memilih, basicnya adalah walidiniha karena agama. Artinya kita memilih calon pendamping hidup, seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi istrinya, itu include kesadaran bahwa dia sedang memilihkan calon ibu terbaik bagi calon anak-anaknya kelak. Ketika seorang perempuan menerima pinangan dari seorang laki-laki lalu dia mengutamakan pilihan agamanya, pada waktu itu dia tidak sekedar berbicara mencari suami, tetapi dia sedang berbicara tentang dia memilihkan calon ayah terbaik bagi calon anak-anaknya. Maka memilih jodoh itu adalah bagian dari parenting prekonsepsi. Belum ada janin, belum ada anak, belum ada pernikahan. Tetapi memilih calon ibu terbaik, memilih calon ayah terbaik untuk calon anak-anak mereka. Ini konteks pertama yang namanya parenting prekonsepsi. Kemudian ada lagi, setelah mereka menikah dengan cara yang baik, mereka menghindarkan diri, ini bagi adik-adikku yang masih jombloan, jomblowati yang belum menikah, kelak ketika kalian berproses menikah, proseslah menikah dengan cara-cara syar'i yang menyebabkan seluruh titik interaksi kalian itu diberkahi oleh Allah SWT, sehingga ketika dalam proses pernikahannya, pernikahan kalian, rumah tangga kalian adalah rumah tangga yang diberkahi. Dan kita tahu bahwa yang namanya berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Makanya ketika pernikahan kita diberkahi, insya Allah bertambah kebaikan-kebaikan, termasuk ketika nanti hadir anak, itu adalah dari pertambahan-pertambahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di antara tuntunan dalam proses pernikahan itu, di antaranya mohon maaf, ketika Nabi SAW menyatakan kalau ada suami istri yang mau melakukan hubungan, maka dituntunkan adanya doa sebelum berhubungan suami istri, yang Nabi SAW mengatakan apabila mereka berdoa dan kemudian Allah takdirkan ada kehamilan dari hubungan mereka, maka kehamilan yang sebelumnya diproses dengan doa itu, Nabi SAW menyatakan janin yang nanti lahir, anak bayi yang nanti lahir, itu akan dijaga oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT dari gangguan setan sampai dengan dia dewasa nanti, sampai dengan seumur hidupnya. Para ulama mengatakan apakah anak ini berarti nggak bisa diganggu setan? Bukan begitu. Misalnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa maksudnya kalaupun anak ini suatu ketika dia diganggu oleh setan di masa kehidupannya, mudah sekali untuk diarahkan kepada kebaikan, mudah diingatkan, mudah dinasihati, mudah ditarik kembali. Kalau sempat dia lepas, kalau sempat dia mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan yang jauh dari kebenaran, maka anak ini nantinya akan mudah banget untuk diingetin, kamu muslim, kamu harus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dituntutkan oleh agama. Mereka mudah kembali apabila proses konsepsi hubungan suami istri itu diawali dengan doa. Dan apabila tidak ada doanya, maka dinyatakan oleh para ulama bahwa setan ikut terlibat dalam kesenangan-kesenangan suami istri itu. Dan ketika nanti ada kehamilan dari hubungan suami istri yang mereka lakukan, maka tidak ada jaminan adanya perlindungan dari intervensi setan tersebut. Jadi ini contoh bagaimana yang namanya parenting prekonsepsi, sadar sepenuhnya interaksi suami istri itu, entah dikehendaki atau tidak, dalam hubungan suami istri bisa menimbulkan kehamilan, maka diformat dengan kesadaran spiritual, doa kepada Allah SWT. Ini contoh nih, yang namanya parenting prekonsepsi. Kemudian setelah ada konsepsi, setelah ada kehamilan, maka parentingnya berlanjut lagi dengan bagaimana seorang suami dan istrinya berkolaborasi bersama-sama untuk menjaga kehamilannya. Kalau di dunia barat sana disarankan misalnya supaya bayinya tenang ya, kemudian diputarkan musik-musik klasik, Mozart dan seterusnya. Kalau dalam dunia kita, dalam dunia Islam, maka tidak perlu dengan menghadirkan musik-musik klasik itu, bayi akan sangat tenang apabila dilantunkan murotal, dilantunkan ayat-ayat Quran, dibacakan zikir-zikir kepada
dirinya meskipun masih dalam kandungan. Interaksi antara pihak luar dengan dalam kandungan itu sangat ngaruh. Maka dalam berbagai studi dinyatakan seorang ibu yang hamil dalam situasi happy, anaknya, janinnya akan tumbuh kembang dengan optimal. Dan ibu yang hamil dalam situasi depresi, janinnya tumbuh kembangnya tidak optimal, terganggu tumbuh kembangnya, bahkan sampai nanti kelahirannya. Makanya ini kita lihat, parentingnya berlanjut ketika sudah kehamilan. Lalu kemudian ketika sudah lahir bayi, ini terkait dengan how yang ditanyakan Mas Gusti tadi, sejak prekonsepsi, kehamilan, sampai kelahiran, mohon maaf, saya menggunakan perspektifnya fikih Imam Syafi'i, karena konon mayoritas masyarakat Indonesia fikihnya Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i dinyatakan bahwa bayi lahir diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Kalau dalam mazhabnya Imam Malik tidak dianjurkan karena Imam Malik meyakini hadisnya dhaif. Bahkan kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan itu perbuatan bid'ah karena hadisnya dhaif dan tidak boleh diamalkan. Tapi karena mayoritas Indonesia Syafi'iyah dalam fikih, saya gunakan perspektif Syafi'i sebagaimana pilihan pendapatnya fikih sunnah Said Sabiq, sebagaimana juga pilihan pendapatnya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu Syekh Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa azan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqomah kepada bayi yang baru lahir itu adalah sunnah Nabi SAW, terlepas dengan berbagai perbedaan pendapat di dalamnya. Saya pakai yang ini dengan memahami dan dengan menghormati perbedaan pendapat itu. Saya gunakan saja perspektifnya Syafi'i. Konteks dari perspektif Imam Syafi'i dengan azan di telinga kanan bayi dan iqomah di telinga kirinya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa hikmah dari azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri adalah memasukkan nilai tauhid sejak bayi baru lahir ke dalam jiwa anak melalui azan dan iqomah itu. Dalam perspektif parenting, selain memasukkan nilai tauhid itu, ada hal yang lainnya, yaitu bonding antara ayah dengan janin yang baru dilahirkan ibunya. Jadi kalau di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dimanapun kelahiran terjadi, dibantu oleh para medis, dibantu oleh tim medis, dan mereka pasti membantu kelahiran itu dengan sarung tangan. Jadi dokter atau para medis membantu kelahiran bayi itu dengan sarung tangan. Bukan karena COVID, tapi karena standar medis. Sampai dengan dibersihkan, sampai dengan si janin ini, si bayi ini sudah bersih, lalu kemudian yang pertama kali menerima adalah ayah. Perhatikan para ayah dan calon ayah, Anda harus mendampingi istri ketika melahirkan, karena Anda yang harus mengambil pertama kali setelah diurus oleh tenaga medis. Anda mengambil bayi itu tanpa sarung tangan. Kulit ketemu kulit pertama kali adalah kulitnya bayi ketemu dengan kulit ayahnya. Itu bonding yang luar biasa dan tidak akan tergantikan dengan jalan apapun. Makanya Anda pegang bayi itu dengan tangan tanpa sarung tangan, sentuhan kulit ketemu kulit itu bonding yang luar biasa. Dan nanti kalau kita perhatikan bagaimana parenting yang dituntunkan oleh Nabi SAW, dalam banyak sekali riwayat kita akan menemukan bahwa Nabi banyak sekali melakukan sentuhan-sentuhan kulit kepada anak. Ternyata sentuhan kulit menjadi metode dari Nabi SAW untuk menyiapkan pendidikan terbaik bagi Ananda. Dan kalau kita perhatikan tadi, bayi dipegang oleh ayahnya, diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Jadi ini calon ayah yang bayinya belum lahir atau mas-mas yang belum menikah, itu kamu latihan ngelihat yang kanan mana, yang kiri yang mana ya. Jadi waktu kamu nimang begini, ojo bingung ya, sing kanan di sing kiri di gitu. Jadi telinga kanan langsung Anda azankan menurut hadis Abu Rafi yang diperselisihkan derajatnya itu. Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan dhaif. Maka menurut hadis Abu Rafi, azannya itu persis seperti azan sholat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan oleh karena itu azannya di telinga bayi, maka jangan keras-keras, tidak kayak di masjid ya. Jadi Anda nggak usah teriak-teriak gitu. Allahu Akbar, cukup begitu. Dan juga tidak usah cekson ya, langsung aja Allahu Akbar gitu. Lalu iqomahnya di telinga kiri. Coba perhatikan, suara yang pertama kali didengar oleh anak kita adalah suara ayahnya. Kulit yang pertama kali menyentuh bayi ketika lahir di muka bumi adalah kulit ayahnya. Itu parenting yang luar biasa. Kalau ibu
Mohon maaf kalau para ibu itu apa istilahnya? Setidak belajar tidak belajarnya ibu. Setidak mengerti tidak mengertinya ibu. Seorang ibu pasti terlibat dalam parenting karena dia sudah membonding bayinya itu 9 bulan 10 hari di perut ibu, napas bayi bersama dengan napas ibu, nutrisi bayi bersama nutrisi ibu makan bakso kepedesan itu bayinya ikut ngaruh karena makanannya bareng. Jadi kalau kita perhatikan ibu sudah membonding 9 bulan 10 hari, ditambah ibu akan menyusui selama 2 tahun. Jadi bonding ibu kepada bayi nyata. Entah ibu ini belajar apa tidak, dia pasti terlibat dalam proses bonding dengan bayinya. 9 bulan di perutnya dan 2 tahun menyusuinya. Sekarang ayah kalau tidak disetting untuk membonding, maka bisa jadi ayah akan kehilangan peran terhadap bayinya. Maka kemudian pegang bayinya dengan tangan Anda, azankan di telinga kanan, kembali ini mazhab Syafi'i dan kita menghormati apabila sahabat sekalian menggunakan mazhab yang berbeda dengan keyakinan yang berbeda. Iqomah di telinga kiri kata Imam Syafi'i, kemudian setelah pulang dari rumah sakit, sahabat sekalian, ini tindakan berikutnya, para ayah setelah bayinya keluar dari rumah sakit, maka yang harus lebih sering memandikan bayi adalah ayah, bukan ibu. Kenapa? Karena kalau ibu sudah sangat banyak membonding bayinya. Ayah, kapan membondingnya? Anda harus perhatikan kolaborasi ayah dan ibu. Di mata anak, ibu adalah simbol kasih sayang tanpa batas. Sedangkan ayah adalah simbol kendali. Perhatikan, ibu adalah simbol kasih sayang tanpa batas kepada anak. Adapun ayah adalah simbol kendali pada anak. Maka ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan sejak awal, maka tidak ada simbol kendali pada si anak. Bapak Ibu bisa mengerti sekarang, mengapa ada anak-anak remaja yang tidak terkendali. Kenapa ada anak-anak remaja yang mereka itu melakukan kenakalan-kenakalan dan sulit banget untuk dipanggil kembali, untuk dinasihati, untuk diberitahu bahwa kamu telah melakukan hal yang tidak baik, merugikan orang lain, dan oleh karena itu kamu harus kembali kepada kebaikan. Kenapa ada anak remaja yang tidak bisa dikendalikan? Karena tidak ada simbol pengendalinya. Semarah apapun ibu, anak tahu ibu itu sangat cinta kepada dirinya. Oleh karena itu kolaborasi antara ayah dengan ibu. Ayah menghadirkan simbol kendali pada anak. Ibu menghadirkan simbol kasih sayang tanpa batas. Maka hadirlah para ayah dengan jalan banyak memandikan, sering memandikan bayi. Sampai di rumah pagi-pagi hari mandikan bayinya sebelum Anda berangkat ke kantor. Nanti pulang dari pekerjaan Anda mandikan lagi bayi. Kalau nanti di luar itu istri Anda memandikan lagi bayinya silakan ya. Tetapi Anda sebagai suami, Anda harus punya keterlibatan langsung lebih banyak memandikan bayi. Lalu kemudian bayangkan mandikan bayi itu ya, kepala bagian depan, kepala wajahnya, tangan kanan, tangan kiri sampai jari-jarinya, kaki kanan, kaki kiri sampai jari-jarinya. Itu full body contact antara ayah dengan si bayi. Jadi bondingnya luar biasa, semua bagian dielus-elus. Itu kalau ayah yang tidak melakukannya, kapan Anda akan membonding itu? Anda akan kehilangan kesempatan membonding. Jadi saya sering keliling ke pondok-pondok pesantren, baik di daerah Jogja, Jawa Tengah. Kemudian kalau saya pas diundang ke pondok pesantren itu, saya juga minta untuk dipertemukan dengan santri-santri. Saya minta ketemu dengan santri putra, santri putri, kemudian saya berdiskusi dengan mereka. Di antara diskusi saya di beberapa tempat, di tempat-tempat sekolah boarding ataupun di pesantren-pesantren itu, saya bertanya kepada mereka, karena di tempat itu saya sambil melakukan, melatih menulis. Jadi ada yang sangat penting bagi santri yang sedang boarding, yaitu apa yang disebut sebagai expressive writing, menulis ekspresif. Menulis ekspresif itu penting untuk santri supaya mereka bisa mengeluarkan berbagai unek-unek, supaya mereka bisa mengeluarkan berbagai macam perasaan gitu. Lalu kemudian ketika ketemu misalnya di sebuah pesantren, tidak saya sebut namanya, pesantrennya ada di arena ini ya, saya lihat simbolnya, ikut di pelatihan ini, di pameran ini. Saya tanya kepada santrinya, saya bilang begini, ini yang hadir santriwan, santriwati ada hijab tengahnya gitu ya, sana putra, sana putri gitu. Lalu saya tanya, siapa di antara kalian yang kangen sama ibu? Siapa yang rindu sama ibu? Semuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan.
baik laki-laki maupun perempuan. Kangen sama ibu, rindu sama ibu, laki-laki maupun perempuan, spontan angkat tangan. Berikutnya saya tanya, siapa di antara kalian yang kangen sama ayah? Sedikit banget yang angkat tangan, 1-2 orang angkat tangan. Sampai saya bilang, coba kalian pikirkan lagi, apa benar kamu itu nggak kangen sama ayah? Coba kamu pikirkan lagi. Siapa yang kangen sama ayah? Saya tanyakan ulang, tambah 1-2, nggak sampai separuh. Saya tanyakan ketiga kalinya, coba kamu pikir lagi, masa sih kamu nggak kangen sama ayah? Setelah saya pancing untuk ketiga kalinya, yang angkat tangan nggak sampai separuh. Tetap tidak sampai separuh. Jadi di alam bawah sadar mereka, kehadiran ayah itu sedikit banget. Yang paling banyak di alam bawah sadar mereka adalah kehadiran ibu. Oleh karena itu para ayah sempatkan untuk membonding supaya anak itu merasa punya ikatan dengan Anda. Karena dibonding dengan cara sederhana, mandikan bayi, ya. Kemudian setelah dimandikan itu diapakan Bapak Ibu? Diapain? Jadi Anda kasih, kalau nggak belajar kan nggak tahu kan minyaknya apa ya. Minyak tawon apa minyak telon. Kemudian setelah itu dikasih bedaknya apa, bedak salisil apa bedak. Ya Anda tidak tahu kalau tidak belajar itu. Sambil membedakin, sambil minyakin itu dipijit-pijit, bayangkan. Itu bonding ayah kepada anaknya. Bayinya dipijit-pijit ringan ya. Sambil kemudian diberikan pakaian bagi si bayi itu, Masya Allah. Itu adalah bondingnya ayah yang akan membuat ikatan antara anak itu, bayi itu dengan ayahnya sama kuat dengan ikatan kepada ibunya. Kalau ikut ibu 9 bulan di perutnya, 2 tahun disusui ibunya, kapan ayahnya membonding? Kalau enggak pernah melakukan tindakan itu, nanti sedikit banget ingatan anak terhadap ayahnya. Ketika dipanggil-panggil, apa rindu kalian kepada ayah, enggak muncul-muncul gitu ya. Masya Allah, ini harus hadir bapak-bapak sekalian. Oke, jadi itu namanya bagaimana kita menyiapkan pendidikan. Ternyata sejak prekonsepsi, kemudian kehamilan, kemudian kelahiran, sampai menemani hari-hari. Nabi SAW mencontohkan pada kita, Umamah kecil, bayi, dibawa oleh Nabi SAW dengan digendong, kemudian beliau memimpin sholat berjamaah, lalu Umamah kecil itu digendong oleh beliau, ketika kemudian beliau sujud, Umamah kecil bayi itu ditaruh di tempat persujudan, lalu ketika beliau bangkit, beliau bawa lagi. Demikian pula ketika Hasan atau Husain, karena perawinya lupa apakah Hasan atau Husain, ketika Nabi SAW berangkat ke masjid siang hari untuk melaksanakan sholat, dan perawinya lupa lagi-lagi apakah itu zuhur atau asar, entah zuhur atau asar, entah Hasan atau Husain. Tetapi ketika Nabi sujud, lama banget, sampai Sa'dan Al-Lais yang meriwayatkan itu, dia mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya pada saat sujud, saking lamanya Nabi SAW sujud, dan dia melihat cucunya itu sedang menunggangi punggungnya Nabi SAW di saat sujud. Setelah selesai sholat, para sahabat berkumpul dan bertanya, ya Rasulullah, Anda sujudnya lama banget, sampai kemudian kami merasa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Anda, atau mungkin sedang turun wahyu. Dan Nabi mengatakan tidak, tetapi cucuku ini menunggangi aku dan aku tidak ingin membuatnya tergesa-gesa. Bayangkan, Nabi SAW dengan sentuhan fisik tadi, ya, kalau si Umamah digendong Hasan atau Husain bin Ali, itu kemudian dibiarkan menunggangi beliau di saat sholat. Dan dalam kehidupan sehari-hari sampai Umar bin Khattab hafal bahwa Hasan dan Husain itu sering bermain kuda-kudaan. Dan sampai dia mengatakan, kata Umar bin Khattab, sebaik-baik tunggangan adalah kuda dan sebaik-baik kuda adalah kuda kalian, yaitu Rasulullah SAW. Karena Hasan dan Husain itu suka bermain-main dengan Nabi SAW. Ini tindakan-tindakan sentuhan fisik. Ketika Ibrahim, anak Nabi SAW, masih bayi, tidak disusui oleh istri Nabi tetapi kepada ibu susu. Kemudian Nabi SAW dikisahkan oleh Anas bin Malik. Anas sering menemani Nabi SAW menengok Ibrahim di rumah ibu susu. Apa kata Anas bin Malik? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih lembut, lebih lunak sikapnya kepada anak-anak dibanding kepada Nabi SAW. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kasih sayang kepada anak-anak dibandingkan dengan Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi SAW 10 km kurang lebih dari rumah Nabi ke Iwat Madinah itu, ke tempatnya ibu susu. Lalu kemudian setelah sampai di rumahnya ibu susu, diambilnya si bayi, kemudian diciuminya, kata Anas bin Malik, dengan mulut beliau diciumi. Setelah itu dikembalikan pada ibu susu dan Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan pada kita tindakan-tindakan fisik untuk menyiapkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa
Al-Aqra' ngelihat Nabi SAW sedang menciumi Hasan atau Husain. Dan Al-Aqra' dengan terheran-heran mengatakan, aku punya 10 anak dan belum pernah sekalipun melakukan seperti apa yang kau lakukan, yaitu menciumi anak. Makanya dari situlah kemudian Nabi SAW menyatakan, innahu man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Nah setelah gede, ya akhirnya kemudian kita harus memilihkan tempat-tempat mereka belajar. Sahabat sekalian, yang paling utama adalah orang tua, memberikan pembelajaran ilmu, pembekalan iman kepada anak. Tetapi kemudian kita bisa berkolaborasi, memilih sekolah-sekolah Islam, memilih pesantren-pesantren. Sebagian dari Anda menitipkan ke pesantren atau sekolah Islam, sebagian di antara Anda memilih untuk mendidik sendiri dengan metode homeschooling. Itu semuanya adalah pilihan-pilihan. Tetapi pilihan manapun yang Anda akan ambil, hendaknya Anda meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi anak Anda untuk kebaikan dunianya, untuk kebaikan akhiratnya. Dan setelah Anda menitipkan kepada sekolah atau lembaga pendidikan itu, Anda tidak berlepas diri karena Anda tetap orang tua yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu Mas Gusti. Masya Allah, tabarakallah. Baik, seperti itu ayah bunda, Masya Allah. Sangat daging sekali ya ilmu dari beliau Ustadz Cahyadi. Di breakdown dari mulai before kita menikah, kemudian dari kita memilih ya. Masya Allah yang jomblo-jomblo itu, yang senyum-senyum sendiri, Masya Allah. Ya, jomblo-jomblo senyum-senyum sendiri, Masya Allah. Apa kabar itu? Sudah segera? Yuk disegerakan yuk. Nah tadi juga disampaikan terkait dengan pemilihan pasangan, kemudian breakdown daripada peran ayah dan bunda gitu kan. Sampai ke output nanti akan kita tanyakan. Sebelumnya kita mau nanya dulu Ustadz, dari putra putri antum katanya ada 6 ya Ustadz? 6. Iya ada 6. Wah Masya Allah, 6 beliau Masya Allah. Jadi memang pengalaman beliau jauh lebih banyak dibanding kita semuanya. Artinya insya Allah data yang beliau bawa itu bukan cuma teoristis, tapi memang objektif dan patut kita kemudian untuk mengimplementasikan atau menerapkan dalam aspek kehidupan. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir dan ini cukup singkat aja Ustadz, nanti sebelum kita tanya jawab. Terkait dengan apa Ustadz, benefit yang kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan konsep tadi Ustadz. Dari output anak ke kita gitu, apa Ustadz? Fadhol Ustadz. Benefit yang sangat utama adalah justru benefit kembali kepada kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Hasan Al-Basri ditanya tentang doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud dengan qurrata ayun itu urusan dunia atau urusan akhirat? Beliau mengatakan itu adalah urusan dunia. Kenapa urusan dunia? Karena kata Hasan Al-Basri tidak ada sesuatu yang lebih menenteramkan dalam pandangan matanya orang-orang beriman kecuali ketika mereka menyaksikan anggota keluarganya semuanya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Muti'ina lillahi azza wa jalla. Yang membuat orang-orang beriman itu bahagia adalah ketika menyaksikan semua anggota keluarganya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Orang di lingkungan kita, masyarakat Indonesia ya, Jawa terutama, kita punya tradisi mudik lebaran. Orang-orang dari mana-mana ya, yang sudah berpencaran aslinya Solo dan sekitarnya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor pulang. Saya juga mudik setahun sekali dari Jogja, mudik daerah saya Karanganyar, dekatnya Iskariman, saya satu kecamatan dengan Pondok Iskariman asalnya ya, asal kelahirannya, tetapi sekarang saya tinggal di Jogja. Jadi saya juga mudik, mesti setiap lebaran itu untuk mengunjungi orang tua dulu waktu ada, sekarang orang tua sudah tidak ada, tetapi kita masih silaturahim antar saudara. Kita juga mesti pulang ke rumah induk yang sekarang menjadi tempat produksi gedok semar kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke arah Gunung Lawu, ke arah Tawangmangu. Itu nanti kalau dari arah Solo, Karanganyar, Kota Karangpandan, menuju Tawangmangu, itu nanti kalau kiri jalan ketemu sekolah Al-Azhar yang besar itu, sebelahnya sini Omah Kelinci, kemudian kalau terus nanti ketemu Iskariman, nah tengah-tengah antara Azhar dengan Iskariman itu, kanan jalan ada Getuk Semar, itu tempat kelahiran saya. Sekarang dipakai produksi Getuk Semar oleh adik saya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak-Bapak sekalian, orang-orang yang muda ini ya, itu kan mereka mungkin ya akan, mohon maaf, sebagian orang mungkin akan pamer dengan
anakku jadi pengusaha sukses, anakku jadi direktur, anakku sekarang pulang dengan mobil yang mewah, bla bla bla. Tetapi sebetulnya yang paling membahagiakan adalah ketika orang tua menemui anaknya, mereka pulang sungkem kepada kedua orang tuanya dan melihat bahwa anak-anaknya itu berada dalam keadaan mentaati Allah SWT, mencintai Allah SWT, muti'ina lillahi azza wa jalla. Itu yang paling menyenangkan bagi orang beriman. Makanya benefit yang paling dirasakan kalau kita menyiapkan generasi terbaik, kalau kita mendidik mereka dengan baik adalah hadirnya ketenangan pada jiwa orang tua karena menyaksikan anak-anaknya muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak kebayang oleh kita semuanya. Bagaimana ketika orang tua di masa tuanya sudah uzur, sudah tua renta, sudah tidak memiliki kemampuan. Dan di masa tuanya itu dia menyaksikan anak-anaknya yang tidak sholat, anak-anaknya yang tidak mengerti agama, anak-anaknya yang berkubang dalam kemaksiatan, terlibat dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan moral. Dan pada akhirnya betapa ringkih orang tua itu dengan kesedihannya ketika menyaksikan anak-anaknya tidak terdidik dengan baik. Itu benefit dunia. Benefit akhiratnya adalah bagaimana ketika orang tuanya dipanggil Allah SWT. Dan kemudian dia dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan dia terkaget-kaget dengan fasilitas yang Allah berikan. Sebaik inikah amalku, perasaanku aku tidak memiliki amal sebaik ini. Dan Allah menyatakan itu adalah amal dari anak-anak kamu. Yang mereka itu beramal juga untuk kamu. Juga mendoakan kamu. Juga melakukan amal-amal kebaikan itu untuk kebaikan kamu, maka Masya Allah dia mendapatkan betapa anak soleh yang bisa menjadi amal jariah bagi orang tuanya, kalau akan membahagiakan orang tuanya dan akan bisa meninggikan derajat orang tuanya di surganya Allah SWT. Itu benefit bagi orang tua di akhirat. Adapun benefit bagi bangsa dan negara, benefit bagi peradaban dunia adalah tertatanya bangsa dan negara kita oleh pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin-pemimpin yang mengerti Quran, pemimpin-pemimpin yang mencintai Nabi SAW, pemimpin-pemimpin yang mentaati hukum-hukum Allah. Dan oleh karena itu mereka akan takut kalau sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka takut mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka takut kalau mengalokasikan atau menggunakan kekuasaan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Takut, orang beriman itu takut dengan kezaliman. Dikisahkan para sahabat Nabi itu kalau mereka bepergian, waktu itu dengan kuda atau dengan onta, kalau bepergian jauh dengan onta, kalau kalangan pedagang mereka ada onta yang digunakan untuk tunggangan orang, manusia, dan ada onta atau kuda yang kemudian digunakan untuk tunggangan barang-barang karena mereka pedagang. Ketika tiba waktu sholat, mereka berhenti. Kalau itu rombongan kuda-kuda atau onta-onta, maka semuanya berhenti. Kalau orang yang menunggangi kuda, dengan cepatnya orang itu akan melompat dari kuda, kemudian menambatkan kudanya, lalu mereka istirahat atau sholat. Tidaklah mereka sholat, kecuali, tidaklah mereka istirahat, kecuali setelah mereka mengambil beban-beban dari atas kuda atau onta itu untuk diturunkan. Mereka tidak ingin, mereka sholat, istirahat, sementara kuda-kuda yang membawa manusia mereka sudah terbebas, tetapi kuda-kuda yang membawa barang-barang, dia masih berdiri dan dengan beban-beban barang yang masih di punggung kuda atau onta itu, mereka tidak mau. Mereka takut kalau sampai berlaku zalim kepada binatang. Itulah orang yang bertakwa, yang kalau ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri, seorang laki-laki bertanya, ya Imam, aku punya seorang anak perempuan dan dia didekati oleh beberapa orang laki-laki, sebaiknya dengan siapakah aku menikahkan anak perempuanku? Lalu beliau mengatakan, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab kalau laki-laki itu bertakwa, apabila dia mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Dan apabila dia tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan menzaliminya. Hanya ada dua kondisi orang bertakwa. Kalau mencintai istrinya atau suaminya, maka dia memuliakan. Apabila sedang hilang rasa cintanya itu, sedang tidak mencintainya, maka dia tidak akan mendolimi, tidak akan menyakiti, tidak akan menyanyiakan. Itulah kondisi orang-orang yang bertakwa. Menarik ini ungkapannya Hasan al-Basri ya. Antum semuanya bisa ngerti di sini. Imam Hasan al-Basri mengatakan jika dan jika. Jika dia mencintai anak perempuanmu,
maka dia akan memuliakannya. Dan jika tidak mencintai anak perempuanmu, maka tidak akan menyakitinya. Kenapa dalam hidup berumah tangga itu kadang-kadang muncul cinta dan kadang-kadang muncul tidak cinta. Kadang-kadang situasi cinta dan kadang-kadang situasi tidak cinta. Karena cinta itu adalah sesuatu yang sangat fluktuatif dalam kehidupan berumah tangga. Maka selemah-lemah ikatan dalam hidup berumah tangga adalah ikatan perasaan. Perasaanku sangat mencintainya. Ikatan perasaan seperti ini adalah selemah-lemah ikatan. Dan sekuat-kuatnya ikatan adalah ikatan motivasi, ikhlas karena Allah SWT. Dan sekuat-kuat ikatan adalah karena sama-sama memiliki visi yang tinggi, hendak mencapai surganya Allah SWT, berharap kalau kita dipanggil, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kalau akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, di mana di dalam surga itu berkumpul semua anggota keluarga kita, karena semuanya muti'ina lillahi azza wa jalla. Negara, bangsa, peradaban dunia akan diuntungkan apabila kita semuanya peduli dengan pendidikan anak-anak kita, karena yang akan memimpin bangsa, memimpin negara, memimpin peradaban dunia adalah orang-orang yang memang layak memimpin. Bapak Ibu belum lama mendengar berita satu bis kecelakaan maut dan mengerikan, berapa banyak korban dari kecelakaan itu, dan netizen mengatakan, oh itu sudah sering kejadian kayak begitu. Bis tersebut malah kalau dia memimpin peradaban dunia. Oleh karena itu benefit yang kita dapatkan adalah kebaikan bangsa, kebaikan negara, kebaikan peradaban dunia. Begitu Mas Gusti. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khairan jaza kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah menyampaikan ilmu yang Masya Allah sangat daging sekali dan sangat relevan ya untuk ayah bunda pada malam hari ini, untuk kita bisa sama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan. Yang jomblo tahan dulu, menikah dulu. Jangan buru-buru, nanti langsung lompat nanti ya, astagfirullahaladzim, kan jangan. Harus menikah dulu sesuai rules tadi ya, sesuai dengan pola yang tadi disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Baik Ustadz, ini kita memasuki sesi tanya jawab Ustadz. Nah, biar adil teman-teman sekalian, maka saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang jomblo satu, yang berkeluarga satu. Supaya adil. Nah, nanti kalau ada diskriminasi, oh sing anu kok sing wis berkeluarga, aku loh Mas jomblo pengen tanya. Wah, saya tahu kan ya. Monggo silakan, ada yang mau bertanya dulu. Ikhwan, mohon maaf, jomblo satu atau mau mendekati sebuah pernikahan atau yang dan yang berkeluarga. Silakan yang mau bertanya. Gak usah malu-malu, ini penting sekali, mumpung beliau masih di sini kan ya. Kalau, nah Masya Allah ya. Oke Bapak bisa nanti perkenalan dulu dan asalnya dari mana, kemudian tanyakan yang mau ditanyakan. Silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anang, aslinya dari Colomadu aja. Iya, ayah Anang. Saya mewakili ayah-ayah, bukan jomblo. Baik Ustadz, ini saya bertanya, dan mungkin ini pertanyaan mewakili ayah-ayah yang ada di sini. Kami datang ke sini mungkin bermaksud mencari sekolah, pondok pesantren untuk anak-anak kami. Berarti kami akan terpisah dengan anak kami. Ya. Padahal bonding yang kami laksanakan itu belum optimal. Apakah artinya kami ketika memasukkan pesantren itu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mungkin belum lengkap bonding kami. Sehingga kami harus menebusnya seperti apa ketika nantinya kami jauh dengan anak-anak kami, sehingga bonding itu tetap kuat. Sehingga stroberinya bagus, tapi nggak melenyek. Nah gitu. Gitu aja Tad. Stroberi Oke, matur nuwun Pak Anang. Mungkin langsung Ustadz bisa dijawab. Oke, Pak Anang, Masya Allah itu satu pertama niatan yang mulia karena sudah datang pengen ngeliat-liat informasi sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren sehingga datang ke tempat ini, Masya Allah itu sudah langkah nyata untuk melakukan proses pendidikan kepada putra-putri tercinta. Teman-teman sekalian, saya sebetulnya menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint yang nanti teman-teman yang berkenan boleh minta ke panitia ya, minta aja ke panitia, nanti boleh di-share. Materi saya boleh di-share seluas-luasnya, tetapi tadi sengaja memang tidak kita tampilkan ya, karena materinya saya membuat
materi PowerPoint itu banyak banget. Salah satunya menjawab pertanyaan Pak Anang itu. Jadi bagaimana apabila orang tua terpisah dari anaknya karena pendidikan, karena boarding school atau karena pesantren, atau bahkan kalau zaman dulu itu belum ada lembaga-lembaga formal tapi anak terpisah dari orang tuanya karena dititipkan untuk belajar kepada guru-guru tertentu. Sahabat sekalian, alhamdulillahnya bonding fisik itu hanya satu dari 10 jenis bonding yang bisa kita lakukan kepada anak kita. Jadi tidak selamanya kita akan membonding secara fisik. Oleh karena itulah, kenapa penting banget bagi kita untuk memiliki bonding fisik itu sejak awal-awal dari kehidupan. Sejak tadi prekonsepsi, kemudian setelah itu kemudian kita membonding sejak dari masa kelahiran, masa bayi dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara kita untuk menggenapkan atau untuk membuat basic dasar yang kuat bagi anak kita. Karena kita tahu suatu ketika kita akan berpisah. Jadi ketika ayah menimang bayi baru lahir, diazankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kiri. Dengan sepenuh kesadaran kita mengatakan, wahai anakku, dalam hati kita mengatakan, suatu ketika kita akan berpisah. Entah ayah yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan ayah. Karena ayah bekerja, karena kamu belajar, kita suatu ketika akan berpisah. Tapi jangan khawatir, meskipun kita berpisah, tetapi ada selalu doa-doa ayah dan ibu untuk kamu. Makanya ada 10 kehadiran, yang salah satu jenis kehadiran itu adalah fisik. Ada 10 jenis bonding, yang salah satu jenis bonding itu adalah bonding fisik atau kehadiran fisik. Oleh karena itu ada 9 yang lainnya. Di antaranya adalah ada kehadiran yang disebut sebagai kehadiran kesolihan. Nah ini berbeda dengan kehadiran spiritual atau rohaniah, berbeda lagi dengan kehadiran doa. Kehadiran kesolihan itu sesuatu tersendiri Bapak-Bapak sekalian. Ulama-ulama salafun soleh, mereka mengatakan, setiap kali aku mengingat engkau wahai anakku, maka aku menambah jumlah sholatku. Kebayang, para ulama zaman dulu misalnya mereka sholat malam, lalu di tengah-tengah sholat malam, sudah mau mengakhiri sholat malam, dia ingat anaknya, lalu dia menambah lagi jumlah rakaat sholatnya itu karena ingat kamu. Itu adalah contoh kehadiran kesolihan. Artinya apa? Seandainya kita terpisah Bapak-Ibu sekalian, ada suami istri realitasnya harus LDR, long distance relationship, LDM, long distance marriage. Suami di mana, istri di mana, karena suaminya kerja di luar kota atau suaminya kerja di luar negeri bahkan. Sebagian yang kerja di luar negeri adalah istrinya sebagai TKI atau TKW di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, sehingga harus 3 tahun terpisah dengan keluarga, Masya Allah ya. Mereka ini ketika terpisah harus menjaga kebaikan masing-masing. Kenapa? Karena kalau sebagian ulama salaf mengatakan, aku melihat dampak dari kemaksiatanku ada pada istriku. Aku melihat dampak kemaksiatanku ada pada istriku. Artinya apa? Kalau ada seorang suami yang ketika menasihati istrinya itu enggak bisa dinasihati, istrinya enggak mau dinasihati, istrinya tetap berperangai buruk padahal sudah dinasihati, coba kita evaluasi dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang melakukan maksiat. Aku melihat kemaksiatanku ada pada perilaku istriku. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dulu, mereka melihat dampak kemaksiatan itu bukan hanya kepada istrinya, tetapi aku melihat dampak kemaksiatanku itu pada kuda tungganganku. Kudanya nggak bisa dikendalikan. Bahkan ketika ada terompah yang lepas, dia mengatakan, kemaksiatan apa yang barusan aku lakukan sehingga terompahku talinya lepas. Luar biasa mereka itu menjaga diri ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kehadiran kesolihan itu kira-kira gini. Kalau lagi terpisah, misalnya suami istri lagi terpisah, dua-duanya menjaga diri dengan baik. Dua-duanya melaksanakan kewajiban. Jangan berpikir mumpung orang yang bojoku, mumpung orang yang istriku, mumpung orang yang suamiku, mumpung orang yang anakku, mumpung orang yang bapakku, mumpung orang yang ibuku. Jadi kalau kita berpikir mumpung begitu lalu kemudian memudahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka itu tidak akan bisa menjaga. Itu bondingnya menjadi sangat lemah. Kalau kita menjaga kebaikan kita, sebagaimana penjelasan para mufasir, misalnya Imam Al-Qurtubi ketika memberikan penjelasan tentang kisah Musa dan Khidir ketika mereka berdua datang ke sebuah kampung, lalu Khidir minta dilayani sebagai tamu, tapi orang-orang cuek tidak mau melayani mereka berdua, sampai ketemu rumah yang meroboh, lalu dia tegakkan, dan Musa mengatakan kalau kamu mau, kamu bisa dapat upah, karena menegakkan rumah itu. Dan kemudian Khidir di akhir menjelaskan tentang bahwa rumah ini adalah li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah ini adalah miliknya
dua pemuda yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah ini ada kanzun, ada perniagaan, ada harta milik mereka berdua. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa kana abuhuma soliha. Adapun ayah dari kedua anak laki-laki yatim itu adalah ayah yang soleh. Wahai para ayah, ketahuilah Anda sedang disebut oleh surat Al-Kahfi ini. Wa kana abuhuma soliha. Allah SWT dalam ayat itu tidak mengatakan wa kana ummuhuma solihah. Tapi wa kana abuhuma solihah. Ayah dari keduanya adalah ayah yang soleh. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ternyata yang dikatakan wa kana abuhuma solihah itu bukan ayah langsung, tetapi ayah generasi ketujuh dari si pemuda yatim itu. Jadi pemuda yatim ini kalau dirunut, itu dulu punya kakek jalur ketujuh. Yang kakek jalur ketujuh itu disebutkan oleh ayat wa kana abuhuma solihah. Adapun ayah dari kedua yatim ini adalah ayah yang soleh. Ternyata ayah yang soleh itu bukan hanya kesolihannya yang dijaga oleh Allah SWT kepada anak turunnya, tetapi bahkan hartanya itu diturunkan oleh Allah SWT, dijaga wa kana tahtahu kanzun lahuma. Makanya kalau di Indonesia ada istilah sampai 7 turunan gitu ya. Kekayaannya nggak habis sampai 7 turunan. Lalu orang mengatakan kasihan turunan ke-8. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu berarti ada keterputusan generasi. Sebetulnya tidak akan terputus apabila, jadi kalau itu generasi ke-7, kalau misalnya saya kakek lalu saya punya sampai turunan ke-7, maka kalau saya punya anak-anak soleh, generasi ke-8 itu berarti adalah generasi ke-7 dari anak-anak saya. Generasi ke-9 kalau saya punya cucu-cucu yang soleh-solihah, generasi ke-9 saya adalah generasi ke-7 dari cucu-cucu saya itu. Berarti sebetulnya sepanjang orang tua ini mewariskan kebaikannya kepada anak-anaknya, anaknya mewariskan lagi kepada anak-anaknya, nggak akan ada keterputusan. Perhatikan di sini bahwa Quran menggambarkan kesolihan hadir ternyata menyebabkan hulama ini yatima ini fil Madinah, terjaga kebaikan mereka, bahkan hartanya dijaga oleh Allah SWT sampai 7 turunan itu. Jadi oleh karena itu, menjaga kesolihan ini namanya bonding secara kesolihan, hadirnya kita secara kesolihan, meskipun anak kita di pondok pesantren, meskipun orang tua, kadang-kadang suami, istri, dan anak itu di tempat yang terpisah, bapak di Solo, ibu di mana? Di Jakarta karena kerja, lalu anak pertama kuliah di Bandung, anak kedua kuliah di Undip Semarang, anak ketiga di pesantren. Jadi itu 5 orang, 2 suami istri dan 3 anaknya itu terpisah-pisah semuanya. Karena kuliah di mana, pesantren di mana, bapak kerja di mana, ibu kerja di mana gitu ya. Meskipun mereka terpisah, mereka tidak mengatakan mumpung orang yang bojoku, mumpung orang yang anakku, mumpung orang yang bapakku, mumpung orang yang ibuku. Mereka semuanya tetap menjaga kebaikannya. Itu satu dari jenis-jenis bonding. Ada 10 jenis bonding, 10 jenis ikatan. Kalaupun kita sedang terpisah dari anak kita atau suami lagi terpisah dari satu dengan yang lainnya, ingat bahwa masih ada sangat banyak cara untuk menghadirkan bonding. Fisik hanya salah satu saja. Begitu Mas Anang. Baik, Masya Allah. Untuk Ayah Anang, apakah ada feedback? Sampun nggih? Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga jawaban itu bisa memuaskan dan bisa kita terapkan bersama. Karena tadi Ayah Anang mengatakan itu perwakilan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu atau ayah dan ibu di luar sana, di majelis ini. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bilang jomblo itu agaknya ngenes ya. Nanti misal dalam hati, aku jomblo, dicap jomblo meneh, waduh wis ngenes, dicap jomblo. Mungkin lebih tepatnya itu calon ayah dan calon ibu, Masya Allah. Ada yang mau tanya? Calon ayah, calon bunda? Yuk, gak apa-apa. Tanya aja, gak usah malu-malu. Mas yang di belakang yang senyum-senyum, mau nanya mas? Ya gak apa-apa. Oh enggak. Gak ada nih, kalau gak ada tak lempar ke ayah dan bunda yang sudah jadi ayah dan bunda loh. Nah, tak kasih waktu 3 hitungan. 3, 2, 1. Oh ya udah gak ada berarti. Malu-malu nih Ustaz. Baik, monggo silakan untuk ayah atau bunda yang mau bertanya, yang bakal punya calon, bakal punya anak
atau kemudian dalam proses sudah punya anak, silakan yang mau bertanya. Jenengan Pak? Oh ya, monggo. Bisa disampaikan dulu nama dan asal. Dari mana gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virus, asli dari Wonorejo, Karanganyar. Nggih, saya ayah dari putri saya, umur 5,5 tahun. Ini Ustadz, saya itu sebenarnya penasaran, apakah teknologi itu, jadi kan kita kenal dengan istilah disrupsi teknologi ya, yang cukup banyak mengubah perilaku kita. Nah, apakah disrupsi teknologi itu ini mengurangi bonding anak terhadap kita? Yang satu itu. Kemudian yang kedua, anak saya mungkin SD tahun depan, kemudian kalau saya mungkin agak fast forward maju di masa depan. Sekarang itu kan apa namanya, robot aja udah mulai dibuatkan AI. Ya, kita tahu ada ChatGPT, kalau dulu istilahnya apapun bisa dicari lewat Google, sekarang ketambahan ada mazhab ChatGPT gitu. Nah, ini untuk SD mungkin saya masih ada bayangan masih bisa mengendalikan lah untuk tugas-tugasnya atau apa kan masih bisa kita cari sendiri, kita gali sendiri. Sebagai orang tua kita bantu gitu. Nah, cuman untuk SMA nih Ustadz, saya masih belum kebayang kalau teknologi maju lagi, semakin maju, sehingga apa ya, gimana sih caranya kita ngontrol? Ketika SMA tuh ngontrolnya gimana gitu loh Ustadz. Karena kan udah dewasa, pasti mereka udah nalar kayak gimana, kemudian teman-temannya udah berubah. Nggak bisa terkontrol ketika di SD. Nah, gimana kita membatasinya agar kembali ke pertanyaan yang pertama, bondingnya terhadap kita waktu dewasa itu tidak berkurang atau malah bertambah. Itu mawon Ustadz. Masya Allah, baik. Ayah Virus, Masya Allah sudah menyampaikan pertanyaan cukup luar biasa dan cukup relevan di zaman sekarang ini. Monggo silakan Ustadz. Ya, Mas Virus, jadi alhamdulillah nggih putri pertamanya baru 5,5, betul? Itu yang pertama nggih? Ya, alhamdulillah. Jadi artinya untuk pertanyaan tadi sangat relevan karena bagaimana nanti waktu SMP, waktu SMA gitu ya. Ini mumpung sekarang masih 5,5 tahun, Masya Allah. Apakah teknologi itu bisa mengurangi bonding? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Begini, apabila dia mengurangi, apabila kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya Mas Virus dengan putrinya, suami istri dengan putrinya, kehidupan sehari-hari dan ternyata kita semuanya asik dengan handphone kita masing-masing. Abinya, ayahnya dengan handphone asik, ibunya dengan handphone asik, anaknya biar asik juga dikasih handphone. Lah itu yang mengurangi bonding kalau tindakan seperti itu. Tetapi ada kalanya dia membantu bonding. Contohnya apa? Kalau misalnya, kalau sekarang anak saya paling kecil, anak saya nomor 6 itu yang paling ragil ya. Itu sekarang kelas 2 di SMA boarding di Ihsanul Fikri di Magelang. Jadi anak saya yang nomor 6 ini, itu dia sekarang kelas 2 SMA. Kemudian kita ada aturan-aturan yang ketat sebagaimana pondok-pondok pesantren yang lainnya, misalnya jam boleh menengok kapan, hari boleh menengok kapan, misalnya berapa bulan sekali boleh menengok, boleh dibawa pulang kapan, kemudian boleh nelpon kapan. Nah pada contoh seperti itu, ada saat boleh nelpon, maka berarti teknologi itu membantu bonding. Karena meskipun kita jauh, kita bisa nelpon anak kita yang sedang di pondok pesantren. Nanti anak-anak akan difasilitasi handphone oleh ustazah, oleh sekolah, diberikan jam-jam hari apa, jam berapa boleh nelpon gitu ya. Nah itu pada contoh yang seperti itu, maka dia akan menguatkan bonding. Sebagaimana juga kalau misalnya anak-anak kita sudah gede, lalu kemudian mereka sudah kuliah, lalu terpencaran seperti anak saya waktu masih pada kuliah itu ya, ada yang di Bandung, ada yang di Solo, ada yang di Jogja gitu ya. Kuliah-kuliah mereka itu ada yang di Malang gitu. Jadi ketika kemudian mereka kuliahnya berpencaran, kami menjadi tidak terhubung secara fisik.
Tetapi dengan teknologi menyebabkan kita terhubung di grup keluarga, saling bisa menceritakan kegiatannya apa saja, ngapain saja, dan seterusnya. Jadi pada contoh seperti itu, teknologi bisa membantu bonding karena sedang terpisah. Jadi teknologi bisa melemahkan bonding, teknologi bisa juga membantu menguatkan bonding, tergantung konteks, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sekarang perkembangan berikutnya adalah bagaimana nanti ketika anak kita sudah SMA, apa kendali mereka. Ayah bunda sekalian, selain dari yang telah kami sampaikan di depan tadi, apabila bapak dan ibu terlibat semuanya dalam pengasuhan sejak prekonsepsi sampai tumbuh kembang anak sampai nanti remaja, maka di masa mereka remaja, di masa mereka SMP dan SMA, sebagian dari kita tidak mau menyebut istilah remaja, oke tidak masalah. Ketika mereka SMP dan SMA, maka kita yang harus dikuatkan adalah memahami psikologinya anak-anak SMP SMA itu, yang pada dasarnya mereka itu akan bisa tetap kuat bonding dengan orang tuanya apabila mereka dimengerti dan bentuk praktisnya adalah mereka didengarkan. Maka ketika anak kita sudah SMP dan SMA yang umumnya dalam konteks istilah umumnya disebut sebagai remaja, maka menghadapi anak remaja itu ada ilmunya tersendiri. Ayah bunda sekalian, ilmu kita harus terus bertambah, belajar kita harus terus-menerus bertambah karena anak kita mengalami pertumbuhannya. Sejak dari bayi lahir, kemudian dia nanti menjadi bayi 3 tahun, menjadi bayi 5 tahun, lalu kemudian masuk SD. Ketika mereka sudah di SD itu umur 7 sampai akhirnya mereka lulus SD, masuk SMP, masuk SMA, sampai kuliah, sampai selesai kuliah, bekerja, nikah, itu kan berkembang terus tuh anak kita itu ya. Dari lahir sampai kemudian anak kita menjadi dewasa penuh dan lepas dari orang tuanya itu kan berkembang terus. Sementara ilmu, pengetahuan, keterampilan orang tuanya kadang-kadang tidak bertambah. Kalau menggunakan meminjam teorinya Duval Miller dengan 8 tahapan perkembangan kehidupan itu, maka kata Duval Miller, setiap tahapannya itu harus ada tugas perkembangan yang diambil oleh orang yang berada di level itu. Contoh, level 1 adalah pengantin baru, belum punya anak. Level 2 adalah keluarga dengan anak yang baru lahir, itu level 2. Kemudian level 3 adalah ketika anak pertamanya itu sudah masuk preschool, TK, kemudian playgroup gitu. Level 4 adalah ketika anak pertamanya sudah masuk SD. Level 5 adalah ketika anak pertamanya SMP dan SMA. Level 6 adalah ketika anaknya pertama sudah dewasa, maka dikatakan launching family, orang tua sudah mulai melepas anaknya. Saya adalah contoh orang tua level 6, di mana saya sudah mulai meluncing, dari 6 anak saya 3 sudah menikah, 3 lagi belum menikah. Jadi sudah ada anak yang kami launching, berarti kami sudah melepas sebagian dari anak-anak. Itu namanya keluarga level 6. Sekarang sudah punya 2 cucu, makanya kalau 2 cucu itu berarti kakek-kakek. Kalau 1 cucu kakek, kalau 2 cucu kakek-kakek, kalau 3 cucu kakek-kakek-kakek gitu ya. Cuma di rumah saya nggak ada kakek, jadi adanya nenek. Kalau istri saya Bu Ida, cucu-cucu saya manggil nenek, nenek, nenek gitu. Kalau mereka manggil istri saya nenek, nenek gitu. Cuma di rumah nggak ada kakek, karena manggil saya semuanya Pak Cah gitu. Jadi cucu saya itu manggil saya Pak Cah, Pak Cah, Pak Cah gitu. Nggak ada kakeknya. Nah jadi kalau kita perhatikan dari level 6 ini, itu adalah ketika kita sudah mulai melepas anak. Itu kita sudah mulai launching. Level 7-nya adalah ketika semua anak di rumah sudah dewasa dan sudah mandiri. Maka tinggal berdua lagi. Suami, istri, itu level 7. Level 8 adalah ketika salah satunya sudah meninggal. Tinggal kakek seorang diri atau nenek seorang diri. Umumnya di Indonesia yang paling banyak adalah nenek. Karena angka harapan hidup perempuan di Indonesia lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki. Makanya kelompok umur yang paling banyak perempuannya adalah kelompok umur 60 tahun ke atas. Jadi Indonesia adalah negeri penuh nenek-nenek. Kakeknya sedikit banget gitu, karena belum sempat jadi kakek sudah mati. Nah itu kalau kita perhatikan, dalam perspektif kita ngelihat perkembangan ini konteksnya apa? Konteksnya adalah, Mas Virus, kadang-kadang masyarakat itu anaknya tumbuh terus tapi pengetahuan nggak bertumbuh. Contohnya gini, kalau anaknya sudah SD harusnya dia mengambil peran sebagai orang tua level 4. Kalau anaknya sudah SMP dan SMA harusnya dia mengambil peran perkembangannya itu orang tua level 5. Kalau anaknya sudah dewasa, dia harus mengambil peran perkembangannya orang tua level 6 dan begitu seterusnya. Kadang-kadang anaknya sudah SMP, tapi dia masih mengambil peran orang tua level 3. Terjadi kesenjangan.
anaknya merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengarkan. Dia menjadi objek dari suruhan perintah-perintah orang tua. Aku itu pengen dimengerti, pengen didengarkan. Tapi orang tuanya tidak mengerti dan tidak mendengarkan. Makanya konflik antara anak dengan orang tua disebabkan karena orang tua tidak mengambil peran yang tepat sesuai dengan levelnya. Maka menghindarkan konflik antara orang tua dengan anak, salah satunya adalah menempatkan. Kalau anak kita SMP SMA, maka kita harus mengambil peran sebagai orang tua level 5. Kalau anak kita SD, ambillah peran sebagai orang tua level 4. Kalau anak kita sudah dewasa seperti saya, level 6, ambillah peran seperti sebagaimana mestinya orang tua level 6. Apa itu kewajibannya orang tua level 6? Melepas anak kita. Pada saat anak kita masih kecil digendong terus, bayi disusui, kemudian ketika sudah mulai balita diantar ke tempat bermain, ya taman bermain. Kemudian ketika sudah mulai SD, kita mulai berinteraksi dia sebagai anak SD. Begitu mulai ada anak remaja, kita sudah mulai berdiskusi dengan anak remaja, bersahabat dengan anak remaja, ngobrol dengan anak remaja, mendengarkan keluh kesahnya anak remaja. Itulah yang seringkali lalai orang tua tidak melakukannya. Tetapi begitu sudah level 6 seperti saya, yang harus kita lakukan adalah melepasnya. Dan ini yang berat, setiap level itu ada tugas-tugas perkembangan yang berat. Itulah sebabnya muncul konflik antara mertua dengan menantu, karena mertuanya belum menjadi orang tua level 6. Di saat dia sudah harusnya melepas anaknya, dia masih terus-menerus megangi anaknya, akhirnya kemudian konflik antara mertua dengan menantunya. Dan di buku saya yang berjudul Wonderful Menantu dan Mertua, itu serial Wonderful Family ya, jadi Wonderful Family, Wonderful Love, Wonderful Couple, Wonderful Husband, Wonderful Wife, Wonderful Parent, Wonderful Journey, Wonderful Marriage, lalu ada Wonderful Menantu dan Mertua. Di buku Wonderful Menantu dan Mertua itu saya ceritakan hasil-hasil studi akademik menunjukkan bahwa peta konflik antara menantu dengan mertua yang paling banyak terjadi adalah menantu perempuan konflik dengan ibu mertua. Ibu mertua konflik dengan menantu perempuan itu adalah peta konflik menantu mertua yang paling banyak. Bukan hanya di Indonesia, tapi studi juga di berbagai negara yang lainnya hampir konsisten bentuk konfliknya adalah ibu mertua konflik dengan menantu perempuannya. Ibu mertua intervensi terlalu dalam, belum melepas anaknya, masih seperti anaknya itu dia memposisikan di level 4 atau level 5 padahal harusnya sudah level 6. Akhirnya muncullah konflik dengan menantunya itu. Nah jadi kembali ke Pak Virus bahwa ketika anak kita sudah remaja, anak kita sudah SMA, itu tugas perkembangan yang perlu diambil sebagai ayah, sebagai ibu adalah tugas perkembangan level 5. Yang salah seorang terapis keluarga mengatakan seperti ini, apabila di rumah Anda sudah mulai ada anak remaja, maka Anda akan mengetahui bahwa mendidik anak remaja tidak serupa dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau anak Anda sudah mulai remaja itu, Anda akan mengetahui bahwa mendidik mereka tidak serupa dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Semua yang Anda terapkan pada mereka disikapi dengan gerutuan. Mereka menggerutu terus. Makanya kata dia, fase yang paling tepat disematkan pada fase remaja adalah fase menggerutu. Nah sayangnya orang tua tidak tahu. Dikira itu memberontak, padahal bukan pemberontakan, tapi gerutuan. Nah sudah azan tuh, sana ke masjid, ke masjid lagi. Ini saatnya kamu ngaji, ngaji terus. Gerutuan, nah mumpung hari Minggu yuk kita jalan-jalan, kita makan keluar, makan apa? Ya apalah keluar, itu gak jelas, aku gak mau kayak gitu tuh. Jadi setiap yang diomongin orang tuanya kepada anak remaja itu disikapi dengan gerutuan. Orang tua yang tidak tahu ini menganggap itu adalah pemberontakan, maka disikapi dengan ideologis. Kamu membangkang orang tua, kamu membantah orang tua, kamu anak durhaka. Itu seakan-akan pembangkangan yang sangat ideologis. Padahal itu ciri dari anak remaja adalah menggerutu. Mereka sedang menggerutu. Apa yang perlu dilakukan orang tuanya? Dengerin dan kemudian mendekat kepada anak sebagai sahabat yang ngobrol dengan dirinya. Kita akan menjadi tahu perkembangannya. Nah jadi sepanjang itulah sebabnya sangat indah ayatnya ketika Allah SWT menyatakan kepada kita ku anfusakum wahalikum naro. Yang harus dikendalikan adalah dirimu dan anggota keluargamu. Kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kamu. Kita tidak akan bisa mengendalikan teknologi. Kita nggak akan bisa mengendalikan kecerdasan artifisial, kita tidak akan bisa mengendalikan gadget, kita nggak akan bisa mengendalikan internet, kita nggak akan bisa mengendalikan medsos dan seterusnya. Itu semuanya di luar kendali kita. Yang Allah perintahkan pada kita adalah kendalikan dirimu. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluarga kamu. Maka bukan soal gadget, tapi soal bagaimana kita mengendalikan diri dan keluarga kita agar mereka
pandai menggunakan gadgetnya. Bukan soal internet, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri dan keluarga kita agar bijak terhadap internet. Bukan soal kecerdasan yang terus-menerus, kecerdasan teknologi yang terus-menerus berkembang, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap diri dan keluarga agar sikap kita selalu tepat apapun zamannya, kayak apapun eranya, seperti apapun revolusi industrinya yang dikatakan sekarang 4.0, kalaupun besok 5.0, kalaupun besok 6.0, dan apapun teknologi yang berkembang, tetaplah yang dikendalikan dirimu nomor satu dan keluargamu. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustadz Cahyadi Takaryawan, dan tadi Ayah Fauzi sudah terjawab ya? Ayah Fauzi sudah, alhamdulillah. Fairuz, astagfirullah, alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ustadz sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai kita, memberikan materi cukup luar biasa. Alhamdulillah, jangan lupa ibu-ibu, ayah-ayah ya, besok masih ada agenda atau event di Goro Asalam Islamic Edu Fair yang insya Allah akan diadakan 3 hari. Ini hari pertama, masih hari besok ada hari kedua dan ketiga. Maka dari itu terus-teruslah mencari atau mendapatkan informasi di sini, karena di sini adalah gudangnya informasi. Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, namun salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Jazakumullah khairan jaza. Afan kalau misal ada kurangnya dari kami pribadi, mohon maaf. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama menutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad terakhir. Ya, Ahad terakhir insyaallah. Ahad terakhir. Besok ada event lomba, talk show juga. Insyaallah. Bagi Anda yang bingung mencarikan pondok pesantren untuk putra-putri Anda, hadiri dan kunjungi stand Pondok Pesantren se-Jawa Tengah. Spektakuler Event 2023 Islamic Edu Fair 2023 dari pesantren untuk dunia. Pameran sekolah Islam dan pesantren terbesar di Jawa Tengah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Forum Ma'ahid dan Madaris Al-Quran Indonesia Formakin, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI Jawa Tengah, dan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia Mapadi.